Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayu Istri Puspaningrum dengan NIM 2311031288 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai catur marga. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa arti dari catur marga. Dalam ajaran agama Hindu, catur marga adalah sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari aspek tattwa dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur marga berasal dari kata catur yang artinya empat dan marga yang berarti jalan. Catur marga juga sering dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman yang akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Nah, soal pertama yaitu sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni pelaksanaan catur marga. Nah, contoh pelaksanaan catur marga dalam perayaan Nyepi ada 4, yaitu Jenana Marga, Bakti Marga, Karma Marga, dan Raja Marga. Yang pertama, Jenana Marga, yaitu melalui introspeksi diri dan pengetahuan tentang Tuhan. Umat Hindu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan alam semesta. Yang kedua yaitu Bakti Marga. Umat Hindu melakukan puja dan pemujaan kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan seperti canang sari, sesajen, dan banten. Yang ketiga yaitu Karma Marga. Selama perayaan Nyepi, umat Hindu melakukan amati geni atau menjaga api di rumah agar tidak menimbulkan kebakaran dan memperlihatkan sikap empati kepada sesama. Yang keempat yaitu Raja Marga. Umat Hindu melaksanakan yoga, meditasi sebagai bentuk penenangan diri dan pengendalian pikiran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan catur marga dalam perayaan Ngembak Geni. Pada Jenana Marga, umat Hindu dapat memperoleh pengetahuan baru melalui diskusi dan berbagai pengalaman dengan sesama. Dalam Bakti Marga, umat Hindu melakukan puja atau pemujaan kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan seperti canang sari, sesajen, dan banten. Dalam konsep Karma Marga, selama perayaan Ngembak Geni, umat Hindu melakukan kegiatan sosial seperti gotong royong atau membantu orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya Raja Marga, umat Hindu melaksanakan yoga, meditasi sebagai bentuk penenangan diri dan pengendalian pikiran sehingga dapat memberikan energi positif kepada orang lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berikan contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita 7.21. Contoh konkretnya seperti Sri Krishna memberitahu umat manusia bahwa akan ada lebih dari satu agama di dunia ini dan Tuhan membiarkan orang memilih mana yang akan menjadi dasar keyakinan mereka, dan setiap agama diajarkan bagaimana berdoa, mantra, pujian yang mengarah kepada Tuhan. Sloka ini juga mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jangan saling menghina dan membanggakan agama sendiri saja, karena semua agama bisa eksis di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Jika ada orang yang menghina atau melecehkan agama lain, padahal orang ini memang tidak terlalu memahami keberadaan agamanya sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, sloka Saramuscaya 1.4, apa yang dapat kita lakukan dalam beragama tentang sloka ini? Nah, di sini saya menampilkan 2 contoh kegiatan beragama yang dapat kita contoh dalam sloka Saramuscaya 1.4. Yang pertama, untuk berbuat baik, kesempatan yang paling luas adalah bila menjelma menjadi manusia. Yang kedua, berbuat baik atau subha karma adalah cara untuk melepaskan diri dari keadaan samsara atau punarbawa. Selanjutnya yaitu sebutkan dalam satu pura untuk perayaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu.
Di sini saya mengambil contoh Pura Rambut Siwi. Pura Rambut Siwi adalah salah satu pura Dangyang Kahyangan Jagat yang terletak di Kabupaten Jemberana, yang termasuk dalam kawasan pariwisata Bali Barat. Pura Dangkayangan sendiri merupakan tempat suci yang diperuntukkan untuk menghormati guru-guru suci seperti pendeta, maharesi, dan para empu. Sejarah berdirinya Pura Rambut Siwi berkaitan dengan perjalanan suci Dangyang Dayarata atau Dangyang Dwijendra. Beliau diberi gelar juga Danda Sakti Bahurauh yang berjasa menanamkan ajaran-ajaran agama Hindu. Lokasi pura utama berada di atas tebing pinggir pantai, berlatar belakang pemandangan alam laut Samudra Hindia, sehingga suasananya sangat indah, tenang, damai, dan penuh aura spiritual, dan tidak mengherankan tempat ini menjadi tempat meditasi ataupun menenangkan diri yang paling ideal. Di kawasan Rambut Siwi setidaknya kita dapat bertemu dengan 8 buah pura, termasuk Pura Pesanggerahan dan juga pura yang berada di bawah tebing tepi pantai. Tempat pertama persembahyangan adalah Pura Pesanggerahan, kemudian Pura Taman, Penataran, Goa Tirta, Melanting Gading Wani, Ratu Gede Dalempet, dan tempat terakhir persembahyangan adalah di kawasan Pura Luhur, yaitu Pura Rambut Siwi. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan pura di Bali tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta reinkarnasinya ke dunia. Di sini saya mengambil 4 contoh pura. Yang pertama, Pura Batur yang berada di sebelah utara, yaitu sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Wisnu. Yang kedua ada Pura Besakih yang berada di timur laut sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Sambu. Yang ketiga ada Pura Lempuyang yang berada di sebelah timur sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Iswara. Dan yang keempat ada Pura Golawah yang berada di tenggara, yaitu sebagai tempat pemujaan Tuhan dan manifestasinya sebagai Dewa Maheswara. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa tempat suci dikelilingi oleh alam asri seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Jadi tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, karena dalam pandangan agama Hindu, alam semesta dianggap suci dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Alam semesta dianggap sebagai bentuk manifestasi dari Brahman, Sang Yang Widiwasa, yang merupakan sumber kehidupan dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu di dunia. Di sini saya mengambil 2 contoh tempat suci yang dikelilingi oleh alam yang asli. Yang pertama itu ada Pura Besakih. Bali, Pura Besakih merupakan tempat suci Hindu terbesar di Bali dan dianggap sebagai pura agung atau pura tertinggi di pulau ini. Terletak di lereng Gunung Agung, pura ini menawarkan pemandangan indah dari pegunungan Bali yang asri. Pura ini juga memiliki banyak kuil yang berbeda yang didedikasikan untuk berbagai dewa dan dewi Hindu. Yang kedua ada Tirta Empul. Tirta Empul merupakan sebuah kuil air suci yang terletak di Ubud, Bali. Kuil ini memiliki kolam air suci yang diyakini dapat membersihkan jiwa dan memperbaiki kesehatan fisik. Tempat ini dikelilingi oleh hutan yang asri dan pemandangan alam yang indah, sehingga dapat menjadi tempat yang cocok untuk bermeditasi dan merenung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal tentang catur marga. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.